Aku Firmansyah. Ini kisahku. Tumbuh dan berkembang, berguna dan bermanfaat, bermimpi dan mewujudkan adalah harapan kecilku. Melihat kedua orang tuaku tersenyum dan ridho di setiap langkah perjuanganku dalam menggapai harapan kecilku adalah harapan besarku. Aku selalu berharap kedua orang tuaku selalu ada dan senantiasa melekat di hati dan jiwaku, sebab tidak ada cara lain untuk mengambil kesuksesan tanpa peran orang tua. Aku selalu punya cara mengatasi persoalan. Di balik persoalan hidupku yang teramat berat, terselip doa orang tua yang terus ada dan setia untuk anaknya tercinta. Meski tak nampak di mata, namun ini melekat di jiwa. Oh iya, Ma, Pak, aku punya kejutan untukmu. Teman-teman, ini untuk kalian. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya aku pun sampai di kota Makassar. Ini pertama kaliku menginjakkan kaki di kota Makassar untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah aku turun dari kapal, aku pun melihat alamat yang ada di HP-ku. Tidak berselang lama, ada seseorang yang menabrakku karena terburu-buru, hingga menyebabkan dompetnya pun terjatuh. Aku pun yang melihat hal tersebut langsung mengingatkan kepada orang tersebut bahwasanya dompetnya terjatuh. Orang tersebut pun menghampiriku lalu memberikan imbalan kepadaku, akan tetapi aku menolaknya. Kemudian orang tersebut langsung memberikan kartu identitasnya. Apabila suatu saat membutuhkan pertolongan, aku bisa mendatangi rumah beliau. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan untuk mencari alamat tersebut. Sembari berjalan, aku pun menikmati suasana yang ada di pelabuhan kota Makassar. Baru pertama kali aku melihat luasnya lautan seperti ini, karena di kampung gak ada yang seperti ini. Dari kejauhan aku melihat ada seorang ojek online yang tengah membaca Al-Quran. Aku pun berinisiatif untuk menanyakan alamat, sekaligus meminta tolong apakah orang tersebut mau menolongku dan mengantarkanku menuju tempat tujuan. Aku pun menghampiri ojek online tersebut dan menanyakan alamatnya. Dan ternyata ojek online tersebut mengetahui alamat yang akan aku tuju. Dan aku pun meminta tolong kepadanya untuk diantarkan. Dan akhirnya beliau bersedia untuk mengantarkanku. Meskipun uang yang aku pegang pada saat itu senilai Rp4.000, tukang ojek tersebut pun mau dan senang hati mengantarkanku ke alamat yang aku tuju. Aku pun mempersiapkan semuanya, termasuk mengangkat koper, kemudian memakai helm. Sungguh pertolongan yang tak diduga. Dan aku memulai perjalanan dengan membaca bismillah. Di perjalanan aku disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan perumahan yang tertata rapi, gedung-gedung yang menjulang tinggi, toko-toko di mana-mana, dan penduduk yang bergegas berangkat menuju tempat kerjanya masing-masing. Sungguh pengalaman yang luar biasa, pemandangan yang pertama kali aku menyaksikannya langsung. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mulai dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan, akhirnya aku pun sampai di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian aku menurunkan barang bawaanku. Setelah itu aku memberikan uang yang aku miliki kepada ojek online tersebut. Setelah itu aku pun memberikan Al-Quran miliknya, dan aku pun bergegas untuk masuk ke dalam kampus Unismu Makassar. Di dalam aku melihat pemandangan yang tak biasa.
halaman yang luas, menara yang tinggi menambah kesan tersendiri untukku. Hari ini merupakan hari pertamaku kuliah, dan ternyata pada saat aku masuk kelas, di dalam sudah banyak anak-anak atau mahasiswa yang telah belajar. Aku pun mengikuti pelajaran di hari pertama kuliahku itu dengan penuh semangat. Aku sesekali memperhatikan teman-teman yang ada di sekelilingku ternyata merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Kita bersemangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada kita semua. Barang siapa yang bersemangat menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Sehingga tak ada lagi alasan untuk tidak bersemangat menuntut ilmu. Setelah proses belajar mengajar selesai, aku pun kembali melanjutkan untuk mencari tempat tinggal. Karena sampai saat ini aku pun belum mendapatkan tempat tinggal sama sekali. Hingga waktu malam tiba, aku belum mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya ketika aku melihat sebuah ruko yang tertutup, aku manfaatkan untuk istirahat sejenak di depan ruko tersebut. Segalanya aku persiapkan. Aku pun meletakkan koper dan juga tas yang aku miliki di depan ruko tersebut. Dan aku melihat kondisi di sekitar, dan ternyata aku pun melihat ada setumpuk karton yang ada di sudut ruko tersebut. Kemudian aku pun mengambil karton tersebut. Setelah itu aku pun menyusunnya di atas lantai tersebut untuk aku jadikan alas tidurku pada malam hari ini. Aku menyusunnya dengan rapih. Nyaman tak nyaman tetap harus dijalani. Sedangkan bantal aku manfaatkan koper dan juga tas yang aku bawa. Nah, setelah bersiap, aku pun membaringkan badanku lalu memulai istirahat pada malam itu. Dan pada malam itu aku ditemani dengan hujan yang menambah kedinginan pada malam itu. Aku pun tertidur dengan lelapnya. Keesokan harinya aku pun kembali berkuliah. Kali ini aku menempuhnya dengan berjalan kaki menuju kampus. Sesampainya di kampus, aku pun kembali belajar. Dan pada saat belajar, aku pun mengingat bahwasannya ada seseorang yang pernah memberikan kartu nama kepadaku. Apabila ada sesuatu hal yang ingin dimintai pertolongan, boleh menghubungi nomor tersebut. Nah, selesai belajar di kelas, aku pun mencari alamat tersebut. Ketika aku menjumpai seseorang, aku pun bertanya kepadanya, dan ternyata orang tersebut pun mengetahui di mana rumah Bapak Iswan. Akhirnya aku mendapat petunjuk dan lebih mudah untuk mendapatkan alamat Bapak Iswan. Dan aku pun melihat rumah tersebut, dan akhirnya aku mengetuk pintu rumahnya. Tak berselang lama, ternyata benar rumah tersebut adalah kediaman Bapak Iswan Ismail. Aku pun disambut baik olehnya, dan aku dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan aku pun dipersilahkan duduk oleh Bapak Iswan. Setelah itu aku pun berbincang-bincang, ngobrol bersama Bapak Iswan. Dan tentu Bapak Iswan sangat antusias melayani dan menyambut kedatanganku. Dan Bapak Iswan selama ini dia tinggal
berdua bersama keponakannya di dalam rumahnya. Dan ternyata keponakannya tersebut adalah seseorang yang tadinya telah membantuku, mengantarkanku dari pelabuhan menuju kampus Unismu Makassar. Alhamdulillah, ternyata aku dipertemukan kembali oleh orang yang baik hati. Setelah berbincang lama, akhirnya Bapak Iswan memahami kondisi yang tengah aku jalani saat ini. Bapak Iswan mempersilahkan, bahkan mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya selama aku berada di kota Makassar. Kemudian Bapak Iswan pun membawaku ke ruangan kamar kosong sebagai tempat tinggalku selama aku berada di Makassar. Bapak Iswan pun menjelaskan dan mengatakan bahwasannya kamar ini seadanya, tidak terlalu besar. Setelah itu aku pun membereskan barang bawaan yang telah aku bawa, entah itu buku, pakaian, dan lain sebagainya. Buku yang telah aku bawa aku letakkan dengan rapih di atas meja. Satu persatu buku aku susun, dan begitu pula dengan pakaian. Pakaian yang aku bawa aku letakkan di atas meja. Setelah itu aku pun beristirahat. Sembari istirahat aku membaca buku. Aku sangat gemar membaca buku. Tak lama kemudian aku pun tertidur. Dan tepat pukul 16:35 aku pun terbangun. Dan aku menyadari ternyata aku belum menunaikan sholat asar. Aku pun bergegas untuk mengambil air wudhu. Setelah itu aku pun menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah sholat asar. Selepas sholat aku pun kembali melanjutkan bacaan buku yang telah aku lakukan. Aku sangat senang membaca, karena dengan membaca aku dapat meningkatkan kualitas pemahamanku dan wawasan ilmu pengetahuanku. Tak terasa waktu maghrib pun tiba. Aku kembali menunaikan kewajibanku. Setelah sholat aku pun berdoa, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Setelah itu pun aku mempersiapkan makan malam bersama Bapak Iswan. Aku pun mempersiapkan makanan di atas mejanya sebelum Bapak Iswan datang. Setelah semuanya siap, akhirnya aku pun mempersilahkan kepada Bapak Iswan untuk duduk dan makan bersamaku pada malam itu. Kami pun makan dan sedikit diselingi dengan ngobrol-ngobrol singkat. Keesokan harinya aku pun kembali berkuliah, dan kali ini aku tetap berjalan kaki menuju kampus Unismu Makassar. Di perjalananku aku menjumpai warga yang tengah beraktivitas. Sesampainya di kampus, aku pun kembali belajar dengan penuh sungguh-sungguh,
Kali ini aku belajar tentang media komunikasi dakwah, tentang bagaimana menyikapi era modern saat ini untuk berdakwah di kalangan umat manusia. Proses belajar sangat baik, sangat menyenangkan, di mana mahasiswa dipersilahkan untuk maju ke papan tulis untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis tersebut. Begitu antusias teman-teman dalam belajar kali ini. Aku pun tak mau kalah. Aku pun memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis tersebut. Aku pun menjawab dengan penuh percaya diri. Akhirnya aku dapat menjawabnya dengan benar. Sungguh pelajaran yang sangat berharga untukku dan juga teman-temanku. Setelah itu aku pun kembali ke rumah Bapak Iswan, dan aku pun langsung membereskan apa-apa yang perlu dibereskan, termasuk membersihkan kamar, menyapu, dan lain sebagainya. Bukan hanya bagian dalam rumah saja yang aku bersihkan, akan tetapi halaman rumah Bapak Iswan pun turut aku bersihkan. Aku menyapu dedaunan, kemudian aku membuangnya di tempat sampah. Keesokan harinya aku kembali berkuliah, dan kali ini aku mencoba berangkat kuliah menggunakan angkutan kota atau yang biasa kita kenal dengan angkot. Aku menunggunya di tepi jalan poros Kota Makassar, dan akhirnya angkot pun tiba. Setelah itu aku pun langsung naik dan menikmati perjalanan dengan membaca buku. Aku memanfaatkan setiap kondisi untuk membaca buku. Judul kali ini tentang lancar berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya aku pun sampai di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Tak lama kemudian ketua tingkat pun masuk ke dalam kelas dan mengatakan bahwasanya dosen berhalangan hadir untuk mengajar kali ini. Sontak seluruh mahasiswa bergembira dan akhirnya mereka semua pun pulang. Akan tetapi aku tetap tinggal di dalam kelas untuk melanjutkan penulisanku. Ya, selain hobiku membaca, aku juga hobi menulis apa yang ada di pikiranku. Aku senang segala keluh kesah, segala macam bentuk pemikiran aku tuangkan di dalam tulisanku. Setelah itu aku pun tidak langsung pulang, akan tetapi aku menyempatkan diri untuk singgah terlebih dahulu di perpustakaan daerah yang letaknya di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Aku pun masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Kemudian aku pun meletakkan tasku di tempat penyimpanan tas. Setelah itu aku pun menuju ke sebuah rak yang mana di dalam rak tersebut berisi tentang dakwah. Setelah aku melihat dan mengambil buku yang pas, aku pun duduk dan membacanya. Setelah beberapa saat, aku pun kembali mencari buku yang lainnya. Dan ternyata dari kejauhan aku melihat ada seorang ustadz yang tengah mencari buku. Dan benar saja, beliau adalah Ustadz Ahmad yang merupakan salah satu dosen di Unismuh Makassar. Akhirnya aku pun menghampirinya dan aku mengajak ngobrol di tempat yang nyaman. Sembari berbincang-bincang hangat, setelah menanyakan kabar, kami pun berbincang seputaran
ilmu agama. Dan aku pun bertanya tentang bagaimana untuk bisa menjadi anak yang soleh dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ustadz Ahmad pun menjelaskan secara ringkas, secara jelas tentang bagaimana anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Tentu aku sangat menyimak apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad. Dari hal tersebut, aku bisa menarik kesimpulan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat ditekankan. Ridho Allah tergantung bagaimana ridho kedua orang tua kita. Setelah mendengar nasihat dari Ustadz Ahmad, aku pun pamit untuk mencari buku yang akan aku baca. Di sisi lain, aku melihat seorang anak yang tengah berbicara dengan sahabatnya. Aku yang berada di belakangnya tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Dan anak tersebut memberikan sebuah hadiah kepada sahabatnya berupa cincin. Kemudian anak tersebut memberikan cincinnya dan memasangkannya kepada sahabatnya. Dalam kejadian itu, aku pun terinspirasi bahwasanya aku juga ingin memberikan sebuah hadiah kepada orang yang aku cintai. Setelah itu, aku pun meletakkan buku dan kemudian beranjak pergi. Sesampainya di rumah, aku pun kembali melanjutkan penulisan. Kali ini aku menulis tentang pengalaman pribadi selama berada di Kota Makassar. Aku menuliskannya semua di dalam sebuah buku yang tentunya ini menjadi sebuah motivasi dan kenangan untukku. Aku terus menuliskannya. Tak lama kemudian, aku pun mendengar telepon masuk. Dan ternyata itu adalah orang tuaku. Ya, orang tuaku. Sekian lama tidak pernah mendengar kabarnya. Alhamdulillah, kali ini aku dapat berbicara dengannya. Kedua orang tuaku yang ada di kampung semuanya sehat walafiat. Ini merupakan kabar gembira untukku. Setelah itu, aku pun kembali belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian di hari esok. Setelah itu aku pun tertidur dan aku pun terbangun pada pukul 2 dini hari. Kemudian aku pun mendirikan sholat tahajud agar segala urusanku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujian yang akan aku hadapi di hari esok. Setelah itu, aku pun membereskan sorban yang telah aku pakai, dan aku pun bersiap-siap untuk menuju ke kampus. Dan hari ini merupakan hariku untuk mengikuti ujian akhir semester. Sesampainya di kampus, aku pun mengikuti ujian dengan penuh semangat dan tentunya dengan penuh kehati-hatian. Satu persatu mahasiswa pun mengumpulkan kertas jawaban. Dengan dikumpulnya kertas tersebut, maka artinya seluruh soal mampu ia selesaikan, termasuk dengan diriku. Aku pun telah menyelesaikan soal-soal tersebut. Tak berselang lama, dosen pun pergi meninggalkan kelas. Akan tetapi, aku tetap berada di dalam kelas untuk melihat nilai akhir ujianku. Dan alhamdulillah aku mendapatkan nilai yang bagus. Tentu kabar itu merupakan kabar gembira yang perlu aku kabarkan kepada kedua orang tuaku. Aku pun menelponnya. Dan
Sembari bertelepon, aku pun memberi kabar bahwasannya beberapa pekan lagi akan diadakan wisudaku. Aku berharap orang tuaku dapat datang pada kegiatan wisuda kali ini, sebab kebahagiaanku terletak bagaimana aku bisa berkumpul dan bertemu dengan keluargaku. Meskipun banyak kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan bersama keluarga adalah nomor satu. Setelah itu aku pun pulang. Cuaca pada siang hari ini sangatlah terik, sangat panas. Meskipun aku merasakan panas, aku terus melanjutkan perjalananku dengan penuh semangat tentunya. Sesampainya di rumah, aku pun berbaring. Setelah itu aku membasuh muka. Kemudian aku menuju dapur. Setelah itu pun aku mempersiapkan makan siang. Siang ini aku merasakan lapar. Aku pun memasak dengan bahan seadanya. Kemudian aku membawa makanan tersebut ke meja makan. Aku pun mengambil nasi dan makanan yang ada di atas meja tersebut. Ini merupakan sebuah nikmat yang patut aku syukuri, sebab kenikmatan yang seperti inilah yang banyak orang damba-dambakan di luar sana. Alhamdulillah, aku masih dapat merasakan makanan yang saat ini aku makan. Setelah makan, aku pun membersihkan halaman rumah Bapak Iswan. Setelah itu, aku pun menyiram tanaman yang ada di halaman, termasuk bunga yang ada di dalam pot. Aku juga menyiram bunga yang lainnya. Setelah itu, aku membersihkan meja makan, menyapu ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah itu pun aku menunaikan sholat maghrib sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku pun mengambil buku dan kembali membaca buku. Buku kali ini adalah tentang tanya jawab Ustadz Abdul Somad, yang merupakan salah satu ustadz favoritku. Pada saat membaca, aku pun merasakan haus dan akhirnya aku menuju dapur untuk mengambil air minum. Sesampainya di dapur, aku pun meminum air dan kembali aku menuangkan air ke dalam gelas yang kedua kalinya. Lalu kemudian aku membawanya ke kamar. Akan tetapi pada saat menuju kamar, aku mendengar suara Ustadz Abdul Somad yang tengah berceramah. Dan ternyata suara tersebut berasal dari kamar keponakan Bapak Iswan. Sontak aku pun langsung menghampiri kamar tersebut dan mendengarkannya. Setelah itu aku bergegas menuju kamar untuk mengambil buku catatan. Dan setelah itu aku pun kembali menuju kamar keponakan Bapak Iswan untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad dan aku mulai mencatatnya. Sebab ilmu dapat diraih di mana saja selagi kita mau mengambilnya, mencatatnya, dan mengamalkannya. Kali ini aku mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad tentang ibu. Setelah beberapa lama, akhirnya aku mendapatkan ilmu yang cukup banyak dan aku pun kembali menuju kamar. Keesokan harinya aku pun mempersiapkan sarapan. Dan kali ini aku sarapan bersama Bapak Iswan. Sembari menyiapkan sarapan pada hari itu, aku pun ngobrol ringan bersama Bapak Iswan. Dan Bapak Iswan sesekali menanyakan bagaimana proses kuliah sampai saat ini. Dan aku pun menjawab, alhamdulillah, kuliahku sampai saat ini berjalan baik-baik saja.
dan Bapak Iswan selalu memberi motivasi kepadaku agar lebih bersemangat dalam berkuliah. Setelah makan, aku pun kembali menelpon kedua orang tuaku yang ada di kampung untuk memastikan apakah mereka semua bisa hadir di kegiatan acara wisudaku. Dan ternyata kedua orang tuaku tidak sempat datang pada kegiatan wisuda dikarenakan jarak yang jauh dan biaya yang mahal menjadi alasan kedua orang tuaku tidak dapat hadir membersamaiku dalam acara wisuda nanti. Setelah mendengar kabar tersebut, aku pun berusaha tetap semangat untuk menyelesaikan wisuda dengan sebaik-baiknya. Karena rasa sedih pasti ada, tetapi aku tidak menjadikan kesedihan tersebut menjadikanku untuk tidak bersemangat. Setelah itu, aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa hari, prosesi wisuda pun dilaksanakan. Wisudaku pada saat ini tanpa kehadiran orang tua. Akan tetapi, kehadiran orang tua yang sebenarnya senantiasa berada di dalam hati dan juga jiwaku, sebab mereka semualah sehingga aku bisa menyelesaikan kuliahku sampai detik ini. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya aku mendapatkan sebuah amanah untuk menjadi seorang direktur pada sebuah instansi pendidikan yang ada di Kota Makassar. Ya, ini aku, dulunya seorang mahasiswa yang berasal dari pelosok negeri, menempuh pendidikan di Kota Makassar dan akhirnya mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku pun menjalani amanah tersebut dengan penuh semangat, mengerjakan segala hal yang berkaitan tentang manajemen dan administrasi yang ada di instansi tersebut. Menjalankan sebuah amanah merupakan tanggung jawab setiap manusia. Karena dengan amanah tersebut, kita mampu menjadikan diri menjadi lebih dewasa. Dan dengan amanah, kita bisa menjadikan diri kita terbiasa membantu terhadap sesamanya. Karena dengan amanah, kita dapat terbiasa untuk saling membantu antara satu orang dengan orang lain. Sembari bekerja, aku pun teringat kepada kedua orang tuaku, sebab merekalah yang menjadi faktor utama keberhasilanku. Segala doa, usaha, dan upaya demi upaya mereka lakukan untuk anaknya tercinta sampai dapat merasakan kesuksesan seperti saat ini. Dan aku pun terus memandangi foto kedua orang tuaku dan sesekali membandingkan dengan foto wisuda yang telah aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Aku menyimpan foto kedua orang tuaku dan aku meletakkannya di meja kerjaku. Aku pun kembali melanjutkan pekerjaan, sebab pekerjaan inilah yang membuatku menjadi diri yang lebih dewasa dan lebih berprofesional dalam bekerja. Tekunilah pekerjaan yang tengah kita lakukan saat ini, karena pekerjaan pun merupakan salah satu cara kita untuk berdakwah. Menjalankan sebuah amanah merupakan pekerjaan yang tidak mudah,
Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan, kesungguhan dalam menjalankannya. Jika kita mampu menjalankan amanah tersebut, maka Allah lah yang akan membalasnya langsung. Pekerjaanku yang tengah aku rasakan saat ini tentu tak lepas dari doa kedua orang tuaku dan juga doa teman-temanku semua. Alhamdulillah. Inilah kejutan yang dapat aku berikan kepada kedua orang tuaku tentang film pendek Aku Punya Kejutan Untukmu. Film pendek inilah yang aku bungkus sedemikian rupa, lalu aku perankan dan kemudian aku berikan, aku hadiahkan kepada orang tuaku tercinta. Dan alhamdulillah, film yang aku buat ini telah sampai kepada keluarga kecilku, dan mereka semua pun nampak menikmati apa yang telah aku buat, dan mereka semua menikmati apa yang mereka lihat melalui media komunikasi yang ada di hadapannya. Semoga hadiah ini menjadi inspirasi buat banyak orang, dan tentunya buat diri pribadi saya, meskipun pada saat ini masih berupa film pendek, kesuksesan yang belum sebenarnya. Insya Allah beberapa tahun ke depan, kesuksesan yang sebenarnya akan segera Firmansyah wujudkan. Terima kasih kepada kedua orang tuaku dan juga kepada keluarga kecilku.